Ya, selamat datang di channel Kata Dwi. Kali ini saya akan membagikan informasi cara memasang lampu kolong yang terkoneksi dengan door switch ya. Jadi ini mati hidupnya tidak menggunakan starter manual. Jadi ini mati hidupnya dengan buka dan tutup pintu. Nah, posisi lampunya saya taruh di kolong kabin driver di sini satu, dan satu lagi ada di sisi penumpang. Nah, ini ya, ini perkuatannya saya silen sehingga menempel dengan proper, kuat. Kemudian nanti saya akan coba bagikan di mana sih posisi letak menyambung kabel lampu kolong itu di posisi door switch. Saya tidak mengupas kabel dan tidak memotong. Di sini ada di pilar A ini ada soket ya, soket male female. Nah, di sini nanti saya buka. Saya hanya suntikan saja di sini. Posisi netral dan lampu kabin yang door switch. Lampu kabin ini ada di sini satu, dan untuk tipe di atas tipe D dan M, tipe R ada dua lampu kabin. Itu ada mode door dan mode on. Jadi kalau door itu nanti dia akan off ketika pintunya ditutup, tapi kalau mode on dia akan tetap on walaupun pintunya ditutup. Begitu kira-kira. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Peralatan yang dibutuhkan sama material itu tidak repot ya, hanya kita butuhkan lampu LED. Saya beli di toko listrik. Ini satunya yang kualitas bagus, ini bisa outdoor. Ini satunya 10.000, jadi duanya 20.000. Ini jadi beda dengan LED yang kualitas biasa yang mungkin di online banyak, lebih murah. Kemudian ini kabel ini ukuran kecil karena memang LED-nya ini per 3 LED itu 1 watt. Kemudian tidak butuh kabel besar ya, jadi kabel kecil saja. Ini 1 meternya kisaran 1.000 sampai 2.000 di toko listrik. Ini ada cutter, pisau, bisa yang kecil atau yang besar. Ada tang potong kombinasi, ada obeng min atau plus. Ini kebetulan obeng plus saya pakai jika nanti harus membuka baut. Kemudian ada attachment DC, ini untuk make sure aja powernya nanti di soket yang sebelah mana dengan melakukan kontak ACC on, jadi nanti kita ketahuan powernya. Kemudian ini ada isolasi listrik. Nah, isolasi listrik ini kalau jika dibutuhkan kalau misalnya kita harus memotong atau mengupas kabel. Oke. Oh ya teman-teman, ini saya tadi lupa menyampaikan bahwa ini lampunya tersambung dengan kabel pendek, jadi antara kolong penumpang dengan kolong driver itu jaraknya kira-kira 1 meter. Jadi nanti kabel ini dipotong ya 1 meter, kemudian disambungkan antara lampu LED 1 dengan LED 2 itu untuk posisi lampu driver dan lampu penumpang, seperti itu. Oke teman-teman, untuk melepas cover pilar A ini teman-teman harus membuka karet seal dulu, karet seal pintu. Ini langsung pakai tangan saja seperti ini. Nah, jadi dibuka saja seperti ini sampai batas sambungan plafon ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini dicongkel saja seperti itu. Nah, ini menggunakan pin lock seperti ini. Jadi nanti sebaiknya sih teman-teman beli dulu di online pin locknya. Jadi ketika bongkar terjadi patah, teman-teman tinggal ganti saja. Jadi tanpa harus takut ketika pemasangan tidak proper lagi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, oke.
ini sudah terbongkar pilar A nya. Nah, ini kebetulan Twitter juga saya pasang sendiri, tambahan subwoofer. Nanti akan saya share juga videonya bagaimana cara pasang power. Ini posisinya adalah ada 4 kabel ya, sorry tadi saya salah sebut, ada 3. Di sini ada netral yang ke netral dan plus, maksud saya minus dan plus yang ke lampu on, lampu kabin on, plus dan minus yang lampu kabin yang versi terkoneksi dengan door switch. Nah, untuk lampu yang terkoneksi ke kolong itu adalah hijau sebagai minusnya, merah sebagai plusnya. Nah, teman-teman yang ke kolong tadi, kolong itu tinggal disambungkan saja ke ini. Ini saya saya sobek sedikit ya untuk menyambungkan tembaganya supaya nggak merusak banyak dan nggak memotong. Nah, awalnya saya mau masukkan pin ke sini, cuma ternyata tidak punya space lebih banyak. Oke teman-teman, untuk proses memproteksi atau mengisolasi sambungan tadi, lebih baik ini soketnya dilepas saja ya, soket ini dilepas saja supaya lebih fleksibel, karena ini kabelnya terlalu ngepres. Kalau misalnya dipaksa dengan posisi seperti itu nanti, jadi seperti ini saja ya posisi isolasinya. Itu dicopot saja soketnya supaya lebih mudah. Ini agak susah karena nggak ada head mounting, saya memegang kamera dan memegang isolasi tangan 2. Nah, ini sampai dengan proper. Oke teman-teman, ini ketika sudah terisolasi rapi ya, pasang kembali soketnya, kembali soketnya seperti ini. Nah, ini kabelnya rapikan saja supaya tidak terlalu kepanjangan yang ke area bawah. Nah, ini pastikan semuanya sudah rapat, baru kita akan pasang penutup pilar A. Oke. Kita paskan dulu ya lubang-lubangnya. Ini lubang pinlocknya. Nah, pinlocknya juga kita paskan dulu. Kemudian kita tinggal tekan saja kalau sudah pas. Nah, ini sudah terpasang. Oke, sudah terpasang rapi. Nah, ini tinggal kita pasang ngaretnya ya. Ini lebih baik ditekan dulu teman-teman. Ini karena kalau setelah dibongkar biasanya agak melebar, dia ditekan dulu supaya dia lebih kencang. Oke ya, kita pasang saja karet seal pintunya. Nah, ini dipasang dulu baru ditekan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di ujung sini ya. Jadi sebelum posisi karet ini ditekan semuanya terkunci, yang paling ujung ini dimasukkan dahulu karena di sini ada lock antara dashboard dan plat pintu ya. Jadi pilar. Jadi kalau misalnya teman-teman ditekan di sini, nanti karena ini ada kelebihan panjang agak susah nitipnya sih. Oke teman, sebagai simulasi ini door switch saya tekan, seolah pintu tertutup. Ini posisi terbuka ya. Nah, dia nyala. Kemudian ini seolah pintu saya tutup lagi tanpa posisi kontak ACC atau engine on. Ini biasanya agak lama matinya ya. Ini saya tekan.
nanti dia akan mati. Seperti dimmer, matinya nggak langsung mati, dia meredup dulu terus mati. Nah, itu mati ya teman-teman ya. Jadi agak lama ketika kontak posisi off. Ini untuk posisi kontak on atau seolah engine menyala. Nah, ini masih saya tekan simulasinya seolah-olah pintu tertutup. Ini ketika saya buka, kemudian saya tutup lagi, dia transisi waktu on-nya lebih off-nya lebih cepat ya. Nah, ini nyala ya. Ketika pintu saya buka, saya rilis nih. Kemudian saya tutup. Nah, ini perbedaannya ketika menggunakan door switch sensing untuk lampu kolong. Sekian teman-teman, terima kasih. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang mau memasang sendiri lampu kolongnya. Terima kasih.